Apa kabar malam hari ini? Luar biasa ya. Terima kasih, malam hari ini kita bersyukur kembali karena kita boleh bersekutu bersama-sama di persekutuan ibadah jam doa yang sudah biasa kita lakukan. Kami menyambut kita semua yang hadir pada malam hari ini, begitu juga yang live streaming melalui Instagram dan YouTube yang sudah kami bagikan kepada saudara-saudara. Mari kita bersyukur malam hari ini, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Zefanya pasal yang ketiga. Kitab Zefanya pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau sudah menemukannya semua, nanti saya akan baca ya ketika saya menjabarkan untuk kita semuanya. Tema malam hari ini yang akan saya berikan adalah teguran Tuhan sebagai wujud kasih Allah. Teguran Tuhan sebagai wujud kasih Allah. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita kalau ditegur, kadang kita tidak merasa nyaman. Terkadang orang menegur kita merasa, kayaknya dia benci kepada saya. Kalau dia menegur kita kayaknya ada sesuatu yang iri, sehingga kita tidak menerima apa yang dia sampaikan. Seringkali hal-hal itu terjadi kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita ditegur, kita tidak menerima. Bahkan kita tidak mau melihat dia lagi. Oleh karena itu malam hari ini kitab Zefanya akan mengingatkan kita semuanya. Ya, surat Zefanya ini ditulis oleh Zefanya sendiri pada awal tahun pemerintahan Raja Yosia, yaitu tahun 622 sebelum Masehi. Di dalam hal ini Zefanya menuliskan di dalam pemerintahan Yosia karena ada pembangunan bangsa, yaitu melalui religius keagamaan atau keagamaan bangsa pada waktu itu. Yaitu di dalam hal itu adanya juga yang namanya penyembahan berhala dan sinkritisme. Yaitu mereka berbalik kepada Allah, yaitu Allah Yahweh yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu, Zefanya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan penting, yaitu bahwa adanya penghakiman besar kepada orang yang tidak menyembah Allah, yaitu Allahnya Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ada juga janji keselamatan yang disampaikan kepada mereka yang bertobat. Itu inti pesan yang disampaikan oleh Zefanya kepada bangsa-bangsa pada waktu itu, yaitu adanya penghakiman yang akan terjadi kepada mereka yang tidak akan berbalik kepada Tuhan, dan ada juga janji keselamatan bagi mereka yang mau bertobat. Oleh karena itu malam hari ini saya akan memberikan tema, yaitu teguran Tuhan sebagai wujud kasih Allah. Kenapa Tuhan menegur manusia? Kenapa Tuhan tidak menghukum saja? Itulah bukti kasih Allah. Kalau Allah tidak mengasihi kita lagi, ya udah dia campakkan kita aja ke dalam neraka yang menyala-nyala yang tidak pernah mati. Tapi karena dia mengasihi kita, maka dia mengutus Zefanya kepada bangsa waktu itu dan juga kepada gereja pada masa kini. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya meresponi teguran yang disampaikan? Terkadang hamba Tuhan itu dibenci ya. Pengkhotbah itu sangat dibenci kalau ada jemaat yang tersinggung. Mungkin tersinggung dengan khotbah, dengan firman Tuhan disampaikan, terus jemaat berkata, kayaknya firman Tuhan itu disampaikan ke saya deh, kok saya kena, kok saya tersinggung. Itulah firman Tuhan, yaitu dia selalu mengingatkan kita, supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak disampaikan, apa yang menjadi rema atas kehidupan gereja? Apakah kebenaran manusia itu sendiri? Kebenaran manusia adalah kebenaran hanya secara manusia, bukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah kita merespon teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga, di situ dia mengatakan, dari ayat 1, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Pada hakimnya adalah serigala pada waktu malam
yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Dalam hal ini yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana merespon teguran Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah ayat 2-3 dikatakan bahwa kita harus mau mendengar firman Tuhan. Ada yang berkata, kapan sih harinya Tuhan? Dari dulu dikatakan hari Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan hari Tuhan yang kita tunggu-tunggu, tetapi kapan waktu kita akan pergi, akan meninggalkan dunia ini. Itu yang harus kita pertanyakan. Kapan waktu saya mati? Jangan kita pertimbangkan kapan waktunya Tuhan, karena tidak ada satupun yang tahu kapan waktunya Tuhan. Yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita adalah, apakah hidup saya sudah benar di hadapan Tuhan, dan saya sudah siap ketika saya pergi. Karena waktu kita adalah tidak ada yang tahu. Jangan kita menunggu kapan ya datang Tuhan, tapi kita harus siap bahwa waktu saya akan tiba ketika saya dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal ini disampaikan oleh Zefanya kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena para pemuka-pemuka pada waktu itu mereka membual, mereka menjadi memberontak kepada Allah. Mereka tidak mau mendengarkan lagi teguran siapapun. Kalau mereka ditegur bahwa kalian harus kembali kepada Allah, Allah yang kalian sembah itu adalah Allah yang mati, Allah yang tidak mendengar. Kemarilah kepada Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah menyatakan mukjizatnya pada zamannya. Ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu Zefanya mengingatkan kembali bahwa kalian harus mendengarkan firman Tuhan itu. Kembalilah kepada Allah. Karena Zefanya ini mengingatkan bahwa hari Tuhan sudah tiba. Kalau mereka tidak kembali kepada Allah, maka kota-kota mereka akan dimusnahkan. Lalu bagaimana dengan implementasinya dengan gereja masa kini? Apakah gereja banyak yang tidak mendengar firman Tuhan? Banyak. Mereka hanya sekedar datang, mereka hanya sekedar menyimak, mereka hanya acuh dan tak acuh. Saya sudah mendengar dari dulu masa kecil saya ada orang-orang Kristen. Hal itu yang akan menjadi pemikiran orang-orang Kristen pada zaman sekarang, di zaman modern, teknologi yang semakin canggih. Wah, udahlah hidup saya harus mengikuti zaman aja. Ya beriman. Firman Tuhan sudah tidak menjadi dasar atas hidup orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai Nabi Zefanya mengingatkan kita dan kehidupan gereja zaman sekarang, dia mau kita untuk mendengar kembali firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yaitu Alkitab yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, tetap itu yang disampaikan Tuhan. Dan tidak ada gereja yang sanggup melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu, kita belajar malam hari ini bahwa kita harus mendengar firman Tuhan. Jangan seperti mereka orang Israel yang sudah menikmati berkat Tuhan, hanya sedikit saja tidak diberkati lalu meninggalkan Tuhan. Hanya sedikit saja sakit, kayaknya Allah tidak peduli dengan saya. Hanya sedikit saja jatuh, kayaknya Allah tidak beserta dengan saya. Hal-hal itu membuat iman kita semakin kendor. Tapi melalui hal-hal itu sesungguhnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih bisa bernafas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya masih bisa bersyukur. Itulah yang disampaikan oleh Zefanya kepada gereja zaman sekarang. Bahwa kita harus mau belajar kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kalau firman itu sudah disampaikan tahun lalu, terus kita mendengar lagi, karena firman itu baru dan selalu baru. Tidak pernah berhenti begitu saja. Jadi Zefanya mengingatkan kita Bapak Ibu, untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Jangan pernah bosan. Kita tidak pernah bosan untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena dasar atas segala hidup gereja adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah tidak ada lagi, gereja itu akan mau diapain? Gereja itu Tuhan datang kembali kalau semua manusia sudah percaya kepada Tuhan. Kalau manusia belum percaya kepada Tuhan, maka apalah manusia ini? Kalau semuanya hidup dalam kesia-siaan, yaitu mereka hidup dalam neraka yang menyala-nyala. Itulah kasih Allah, bahwa Ia mau menegur kita kembali, mengingatkan kita melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya, bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan kita menunggu harinya Tuhan, kapanlah Engkau datang yang Tuhan. Tapi yang kita tunggu adalah kapan waktunya saya mati untuk menghadap Tuhan. Itu yang kita siapkan. Karena tua dan muda bukan ukuran untuk mati. Tetapi
Kalau sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, maka sudahlah selesai waktu kita untuk hidup di dunia. Jadi malam hari ini yang pertama adalah bagaimana kita merespon teguran Tuhan. Kita merespon firman Tuhan bukan dengan amarah, bukan udahlah saya tidak mau gereja lagi. Tapi kita mau mendengar firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita merespon firman Tuhan, teguran Tuhan. Di dalam ayat 4 sampai ayat ke-5 saya akan membacakannya. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau pemimpinnya saja seperti gitu hidupnya, bagaimana dengan umatnya? Lihat dikatakan 4. Para hakimnya, para imamnya pun mereka membual, mereka memberontak. Mereka memperkosa hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu menegur mereka, mereka tidak akan pakai. Mereka cari hukum Taurat yang mendukung mereka. Lalu mereka menghakimi semua masyarakat atau jemaat pada waktu itu. Imam itu adalah yang mempersembahkan persembahan jemaat pada waktu itu. Segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak mungkin, tidak bisa dipersembahkan oleh orang itu sendiri. Harus melalui imam. Kalau imam itu sendiri memerontak kepada Tuhan, apakah persembahan itu diterima Tuhan? Saya percaya tidak. Semuanya persembahan itu akan sia-sia. Mereka menajiskan apa yang kudus dan memperkosa hukum Taurat. Yang kedua adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan, teguran Tuhan. Kita harus tunduk dan menghormati Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Kita harus tahu dulu, kita harus mengenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Karena firman Tuhan dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita tidak kudus, maka kita tidak akan pernah bisa masuk dalam kekudusannya. Para imam yang mempersembahkan korban itu sendiri menajiskan tubuh mereka dan mereka melakukan sesuka-suka hati mereka karena mereka merasa bahwa saya pemimpin, saya menghadap Tuhan, saya orang yang paling hebat. Kamu tidak bisa menghadap Tuhan. Kalau sekarang imam itu sudah tidak ada lagi. Mungkin sekarang kalau gantinya pendeta, gembala sidang. Tapi sekarang semua orang percaya bisa datang kepada Tuhan dan berdoa. Kalau pada zaman dulu tidak boleh. Anda datang kepada Tuhan dengan masuk tempat kudusnya, Anda akan mati. Itulah kasih Kristus. Kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia ini, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Kita tidak bisa datang seperti begini. Harus melalui imam. Apa yang pergumulan kita sampaikan kepada imam, lalu imam akan menyampaikannya kepada Tuhan. Tapi itulah kasih Tuhan. Tuhan Yesus memecahkan tembok pembatas itu supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita, maka kita pun harus menghormati kekudusannya. Jangan seperti para imam ini, mereka membual, mereka memberontak. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan? Dia adalah yang adil. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Jangan kita harus tahu diri bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di sini bukan anak-anak yang secara universal kita dikenal bahwa oh itu melahirkan, kita dilahirkan secara manusiawi, tetapi kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan adalah karena kita dibenarkan di dalam kasih karunia. Kita harus mengimani hal itu dan kita harus menghormati Tuhan sebab Tuhan adalah kudus. Jangan seperti para imam ini. Ya, kalau hamba Tuhan pun bisa jatuh dalam dosa, jangan melihat hamba Tuhan itu. Kita harus melihat kepada Kristus. Karena fokus iman kepada orang percaya adalah Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus. Ya. Jangan seperti para imam itu. Kita harus belajar bahwa kita harus mau menghormati Tuhan. Bapak Ibu saudara kalian Tuhan, bangsa Israel itu kalau kita lihat dari silsilahnya, diberkati mereka dekat kepada Tuhan. Kemudian sudah lama kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Habis itu mereka lagi memberontak. Kemudian diutuslah nabi. Ditegur lagi mereka melalui nabi. Habis itu dihukum, datang lagi sama Tuhan. Itu kehidupan bangsa Israel.
Ada Tuhan menghukum mereka. Banyak. Ya, Tuhan mengingatkan mereka dengan melalui penghukuman. Melalui penghukuman itu mereka sadar bahwa Allah itu mengasihi mereka. Tuhan menghukum mereka karena Tuhan itu mau supaya mereka itu kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan gereja zaman sekarang? Apakah kita menghormati kudusan Tuhan? Apakah kudusan Tuhan itu kita selalu ingat bahwa oh Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, maka saya harus kudus di hadapan Tuhan. Melalui penyembahan pun kita harus kudus. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Makanya kalau kita berdoa, Tuhan ampunilah aku, layakan aku untuk memanggil Engkau. Itulah doa kita kepada Tuhan. Kita harus meminta kepadanya supaya dia selalu menguduskan kita, selalu diperbaharui, baru dan selalu baru. Yang ketiga, bagaimana kita merespon teguran Tuhan? Ya. Di dalam ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan di situ, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya. Kepadanya tidak, tetapi sungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu. Ketika Tuhan melakukan suatu hal yang keras kepada bangsa Israel, mereka bukan malah datang kepada Tuhan, tapi mereka semakin apa? Mereka semakin memberontak di depan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat 7, Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya. Tetapi sungguhnya mereka makin giat. Mereka malah semakin menjadi-jadi. Luar biasa. Zefanya sudah mengingatkan bahwa hari Tuhan akan datang. Bagi kalian yang akan datang kepada Tuhan, kalian akan menerima janji keselamatan. Tapi kalau tidak, kalian akan mendapat hukuman yang sangat berat daripada Tuhan. Makanya dikatakan kotanya, penduduknya pun sudah tidak ada. Luar biasa penghakiman Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan, teguran Tuhan, yaitu setia menunggu janji Tuhan. Kesetiaan itu adalah selalu menunggu, selalu menanti-nantikan, tidak pernah bosan untuk menanti janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah adil. Kok adil? Kenapa dia menghukum? Bukankah Tuhan itu mengasihi? Ya, Tuhan itu mengasihi. Di dalam keadilannya, dia akan menghukum orang yang memberontak kepadanya. Kenapa? Karena dia mengasihi. Kalau dia tidak menghukum orang yang memberontak, di manakah keadilan Allah? Di manakah keadilan Tuhan? Itulah keadilan Tuhan. Dia menghukum orang yang memberontak, tetapi dia akan mengasihi orang-orang yang semakin mengasihi dia. Dia menegur bukan karena dia membenci, tetapi karena dia mau supaya orang yang dihukum itu kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, dia bilang, oleh karena itu tunggulah aku sebagai saksi. Ya, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Saya tidak tahu gimana geramnya Tuhan, bagaimana murkanya Tuhan. Tapi kita harus ingat bagaimana penghukuman Tuhan terhadap Sodom dan Gomora. Itu luar biasa. Kita harus ingat hal itu, bahwa penghakiman Sodom dan Gomora itu adalah sangat-sangat berat. Dan jangan sampai hal itu terjadi kepada gereja. Hal ini pun kita sebagai gereja, terkadang kita dalam kesetiaan kita pun, karena kita tidak setia dalam, misalnya dalam hal kecil adalah dalam persekutuan. Ya, di baptis itu setiap hari ada persekutuan seharusnya. Tapi karena kita di sini kita semuanya serba sibuk, karena itu sesuaikan harus jam doa dan juga hari Minggu. Harusnya ada KPW, ada cinta rumah tangga, ada jam doa, ada WB, ada PIB dan segala macam. Dalam seminggu apakah kita setia di dalam hal-hal itu? Saya rasa itu berat. Tapi sebagai hamba Tuhan itu tetap harus datang di dalam persekutuan. Oleh karena itu kesetiaan itu adalah sangat penting. Ya.
sebagai mungkin di sini nggak ada anak-anak muda, ya. Di sini orang tua semua, ya. Anak muda. Kalau ya saat ternyata masih muda, oke. Biasanya anak muda, yang masih bujang gitu punya pacar, kalau dia sudah setia dengan pacarnya, apapun yang dia diminta pacarnya itu beli segala macam, dia akan memberi. Dia tidak punya uang, dia berusaha minjem. Supaya apa? Karena dia benar-benar setia sama pacarnya. Saya tidak mau yang lain. Nah, bagaimanakah kita kepada Tuhan? Terkadang Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang banyak orang meninggalkan imannya hanya karena harta, tahta, dan wanita. Itu banyak terjadi. Dan saya percaya bahwa di Safari Park Baptist Fellowship malam hari ini tidak akan terjadi hal itu. Iman kita tetap satu dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Hari Rabu minggu lalu disampaikan oleh Pastor Roni bahwa mengkalibrasikan hidup kita. Kita harus mengakui bahwa dalam Kristus ada keselamatan. Kita harus mengakui dan percaya bahwa hanya dalam Kristus ada keselamatan kekal. Itu luar biasa. Kita harus mengakui hal itu. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa di luar Kristus hidup itu akan sia-sia. Hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Makanya adalah kepujian, hidup ini adalah kesempatan. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan, gimana kita melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, dan penghukuman Tuhan itu akan tetap ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada 3 poin malam hari ini, bagaimana kita merespon teguran Tuhan, baik itu melalui khotbah, melalui orang lain. Jangan kita bilang bahwa orang itu membenci saya, makanya dia tegur saya, makanya dia marah-marah kepada saya. Tidak, mungkin dia mengasihi kita. Mungkin dia menegur kita dengan dia mau kita maju. Nah, karena itu yang pertama adalah kita mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menghormati Tuhan dan mau setia menanti janji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, yang live streaming. Kita menikmati firman Tuhan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan,